Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Andrea Putra Aji dengan NPM 24032010210 dari Paralel D. Di sini saya akan membawakan materi fungsi Legendre, latihan soal fungsi Legendre PO0x, P1x, P2x. Nah, di sini ada latar belakang fungsi Legendre atau polinomial Legendre berakar dari kebutuhan untuk memecahkan masalah fisika matematika pada abad ke-18. Polinomial ini pertama kali muncul saat matematikawan Adrien Marie Legendre tahun 1785 mencoba memodelkan masalah nyata seperti perhitungan potensial gravitasi pada sistem koordinat sferis. Solusi persamaan diferensial Pnx adalah solusi berbentuk polinomial untuk persamaan diferensial Legendre yang muncul dari pemodelan fisika. Sifat yang paling penting dalam ortogonalitas pada interval min 1,1, sifat ini secara sistematis memungkinkan fungsi kompleks dipecah dan diaproksimasi sebagai deret kombinasi linear dari polinomial Legendre. Jadi apa aja kaitannya dengan bidang teknik industri? Meskipun polinomial Legendre ini berawal dari fisika, akarnya itu dari fisika, namun polinomial ini adalah alat fundamental dalam analisis numerik. Dalam bidang teknik industri sangat bergantung pada yang pertama ada optimasi proses manufaktur, yang kedua model statistik dan analisa regresi, yang ketiga simulasi sistem dan analisa data, yang keempat manajemen kualitas atau quality control. Nah, fungsi Legendre ini menyediakan basis dan efisien untuk aproksimasi fungsi dan integritas numerik dua pilar dalam pemodelan teknik industri. Nah, di sini ada teori dasar. Yang pertama ada persamaan diferensial Legendre tingkat n. Nah, rumusnya itu 1 min x kuadrat tutup kurung do kuadrat y per do x kuadrat kurangi 2x dikali do y per do x plus n dalam kurung n plus 1 tutup kurung y sama dengan 0, dimana n adalah bilangan bulat non negatif. Solusi polinomial dari persamaan ini adalah polinomial Legendre Pnx. Yang kedua ada sifat orgonalitas. Polinomial Legendre memiliki sifat ortogonalitas pada interval min 1,1. Sifat ini membuatnya sangat berguna dalam analisis Fourier dan perluasan fungsi. Rumusnya seperti ini. Integral min 1 ke 1 Pmx Pnx dx sama dengan 0 jika m kurang dari n, 2 per 2n plus 1 jika m sama dengan n. Yang ketiga ada rumus Rodrigues. Polinomial Legendre dapat dihasilkan menggunakan rumus Rodrigues. Rumus ini adalah cara paling umum untuk mendapatkan ekspresi eksplisit untuk setiap Pnx. Jadi rumusnya yaitu Pnx sama dengan 1 per 2n 2 pangkat n faktorial du pangkat n per du x pangkat n dalam kurung x kuadrat min 1 tutup kurung pangkat n. Yang ketiga ada nilai 3 fungsi Legendre. Menggunakan rumus Rodrigues atau hubungan rekursi seperti yang dijelaskan di bawah tadi, kita dapat menemukan ekspresi untuk P0x, P1x, dan P2x. Di sini ada tingkatan polinomial Legendre tingkat 0. Yang pertama, P0x sama dengan 1 per 2 pangkat 0 dikali 0 faktorial du 0 dikali du 0 per du x 0 dalam kurung x kuadrat min 1 tutup kurung pangkat 0 sama dengan 1 kali 1 kali 1. P0x sama dengan 1. Di sini tingkatan pertama. Ini tadi tingkatan 0, yang ini tingkatan pertama.
P1X. P1X sama seperti rumus tadi. Rumus awalnya yang ini, yang P0 1 per 2 pangkat 1 kali 1 faktorial dikali 2 per 2X kali dalam kurung X kuadrat min 1 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 1 per 2 dikali 2X kurung P1X sama dengan X. Kemudian ada polinomial Legendre tingkat 2 P2X. Rumusnya P2X sama dengan 1 per 2 pangkat 2 kali 2 faktorial dikali 2 pangkat 2 per 2x pangkat 2 tutup dalam kurung X kuadrat min 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 per 8 2 kuadrat per 2x kuadrat dalam kurung X pangkat 4 kurangi 2x pangkat 2 plus 1 P2X sama dengan 1 per 8 kali 2 per 2x kali dalam kurung 4x pangkat 3 min 4x tutup kurung sama dengan 1 per 8 dikali dalam kurung 12x kuadrat min 4 P2X sama dengan 1 per 2 kali 3x kuadrat min 1. Ada hubungan rekursi. Di sini untuk menghitung polinomial dengan tingkat yang lebih tinggi n lebih dari atau sama dengan 2, biasanya digunakan hubungan rekursi 3 term. Di sini rumusnya dalam kurung n plus 1 tutup kurung Pn plus 1x sama dengan dalam kurung 2n plus 1 tutup kurung x dikali Pn dalam kurung x tutup kurung kurangi n kali p n min 1x. Di sini ada untuk penentuannya yaitu dalam kurung 1 plus 1 kali p1 plus 1 x sama dengan dalam kurung 2 dalam kurung 1 tutup kurung plus 1 tutup kurung kali x P1x kurangi 1P1 min 1x 2P2x sama dengan 3 kali 3x P1x min P0x 2P2x sama dengan 3x dalam kurung x dikurangi 1 P2x sama dengan 1 per 2 dalam kurung 3x kuadrat min 1. Nah, di sini ada contoh soal yaitu P0-nya sama dengan 1, P1-nya sama dengan x, P2-nya sama dengan setengah dalam kurung 3x kuadrat min 1. Di sini kita diharuskan untuk memenuhi persamaan x dengan mencari nilai memenuhi persamaan dengan mencari nilai x. Nah, seperti rumus yang dijelaskan tadi di slide sebelumnya, P2x plus P1 sama dengan 0 setengah dalam kurung 3x kuadrat min 1 plus x sama dengan 0 dalam kurung 3x kuadrat min 1 plus 2x sama dengan 0 3x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0. Lalu kita jabarkan 3x min 1 dan x plus 1 sama dengan 0. Jadi didapatkan nilai x sama dengan 1/3 dan x sama dengan min 1. Nah, di sini ada aplikasi dalam bidang industri. Ada banyak sekali aplikasi dalam bidang industri. Namun, ini yang paling modern yaitu menggunakan sifat ortogonalitas dan representasi dan yang efisien dari polinomial Legendre yang sangat berharga. Ada pemodelan pencahayaan, global illumination. Dalam grafika komputer, terutama game dan rendering profesional yang lagi marak di tren kali ini, polinomial Legendre digunakan sebagai dasar untuk harmonik bola, spherical harmonic. Teknik ini memungkinkan representasi yang ringkas dan efisiensi dari yang pertama peta langit scheme untuk menyimpan pola pencahayaan sekitar yang kompleks.
Yang kedua ada refleksi real time untuk menghitung bagaimana cahaya dipantulkan secara akurat dan cepat tanpa memerlukan simulasi penuh. Jadi di situ polinomial Legendre berepresentasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di SkyMap dan refleksi real time. Setelah itu ada pemrosesan gambar dan sinyal. Fungsi Legendre dapat digunakan sebagai basis transformasi yang mirip dengan transformasi Fourier atau wavelet untuk mengkompresi atau menganalisis sinyal 1D atau 2D. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.